Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila hadrati minas sahabati Rasulillah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillahi ajma'in. Wa ila hadrati al-muallif Fathul Wahhab bi syarhi Minhajut Tullab Syekh al-Islam Abi Yahya Zakaria al-Ansari wa nafa'na bi ulumihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina amin. Alhamdulillah, kita masih dalam pengajian online. Semoga walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi melalui media ini semoga kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap ini bagian daripada kita menuntut ilmu. Semoga para malaikat kemudian memperingankan bagi kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian online ini mendatangkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana permintaan para jamaah, kita akan memulai kitab Fathul Wahhab ini dengan kitabus shalah, dengan pembahasan terkait masalah salat. Kenapa para jamaah meminta? Karena saya percaya betapa pentingnya salat itu. Sebab awwalu ma yuhasabu, awal pertama yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah bagaimana ibadah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah hiya lughatan, menurut bahasa, mamarra awwalal kitab, sebagaimana telah dijelaskan di awal kitab. Pada bab-bab awal dijelaskan yang namanya kitabu huwa lugatan ad-dhammu wal jam'u, adalah perhimpunan atau perkumpulan. Yuqalu, dikatakan kataba katban wa kitabatan wa kitaban. Jadi kalimat kitabu itu adalah berasal dari kalimat kataba katban wa kitabatan wa kitaban. Sementara menurut istilah, wa istilahan ismu li jumlatin mukhtassatin min ilmi mustamilatin ala abwabi wa usuli ghaliban. Sementara menurut istilah, apa itu kitab? Kitab itu adalah isim li jumlatin mukhtassatin minal ilmi, adalah kumpulan daripada perkara-perkara yang khusus, minal ilmi, daripada ilmu, mustamilah yang lengkap, ala abwabi, dari berbagai macam bab, wa fusul, dan pasal-pasal ghalib yang sudah ghaliban, yang sudah kita ketahui bersama. Jadi itulah makna kitab. Sementara apa yang dimaksud dengan as-shalah huwa lughatan wa syar'an, dan menurut syariat, aqwalu wa af'alu muftatahatun bit takbiri mukhtatamatun bit taslimi. Jadi salat itu menurut bahasa as-shalah ay bi makna ad-du'a.
Sholat itu maknanya adalah doa. Maka orang sholat itu adalah bagian komunikasi manusia dengan Allah. Sementara menurut istilah atau menurut syariat, apa itu sholat? Sholat itu aqwalu wa af'alu, satu ucapan dan juga perbuatan, muftatahatun bit takbiri, yang dimulai dari ucapan takbir, muhtatamatun bit taslimi, dan ditutup dengan ucapan taslim atau assalamualaikum. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, apa itu sholat? Sholat adalah rangkaian ucapan dan rangkaian perbuatan yang dimulai dari ucapan takbir dengan gerakan takbir, lantas kemudian diakhiri dengan ucapan taslim atau assalamualaikum. Itu makna daripada sholat secara istilah. Jadi sholat itu bukan hanya ucapan namun juga perbuatan yang diawali dari takbir sampai dengan ucapan salam. Wala taridu sholatul akhrasi. Nah, ini bagaimana lantas kalau pengertian tadi bahwa sholat itu adalah ucapan, bahwa sholat adalah perbuatan. Bagaimana kalau orang bisu? Sementara kita ketahui bersama orang bisu tidak sempurna dalam ucapannya. Bahkan dalam keterangan kitab Al-Um, siapa orang yang membaca Fatihah terus kemudian salah dalam bacaan Fatihahnya, maka bisa merusak bacaan Fatihah daripada rukunnya. Sehingga dapat disimpulkan ketika salah bagi orang normal tentunya, ketika salah dalam pengucapan Fatihah, apalagi secara sengaja dan kesalahan itu bisa merubah makna, maka bisa gugur atau batal sholatnya. Namun bagaimana dengan orang yang bisu? Orang bisu dia keadaannya darurat, keadaan yang memang dia bukan tidak punya kemampuan membaca, namun takdir Allah yang menyebabkan orang ini tidak bisa bicara sebagaimana orang umumnya. Maka dalam kapasitas ini tentu orang bisu tidak masuk dalam kategori orang yang tertolak manakala bacaannya tidak sama seperti manusia umumnya. Apa sebab? Kalau kita lihat pada kaidah usul fiqh, maqasidul lafzi ala niyatil lafz. Jadi maksud daripada ucapan itu tergantung daripada niatnya. Walaupun orang bisu itu mengucapkannya tidak sama dengan orang normal. Seperti ketika dia mengucapkan orang normal bismillah, fatihah dan sebagainya. Namun orang bisu dengan kekuatan atau kemampuan dia mengucap namun tidak mengeluarkan suara bismillah. Namun kita percaya bahwa makna itu yang menjadi ukuran bukan apa yang keluar diucapkan, namun apa yang ingin dimunculkan oleh hati. Sehingga patokan bagi orang bisu adalah bagaimana hatinya ketika mengucap itu. Walaupun lapasnya berbeda dengan hati, maka yang menjadi ukuran adalah hatinya bagi orang-orang bisu. Jadi wala taridu sholatul akhras, tidak akan tertolak orang-orang yang bisu di dalam sholatnya, walaupun punya kekurangan. Bagaimana dia terhalang li anna wat as-sholati zalika fala yadurru urudu mani. Jadi walaupun secara ucapan kemudian dia terhalang oleh keterbatasan dia sebagai seorang bisu, sementara ada syarat, ada rukun. Dalam sholat itu ada nanti 3 bagian. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah. Bagaimana ada rukun yang harus diucapkan, ada rukun yang harus dilaksanakan dengan perbuatan, ada rukun yang harus terazamkan atau terniatkan di dalam hati manusia yang ingin sholat. Maka barangkali orang-orang yang bisu, yang tidak mengucapkan secara normal sebagaimana manusia biasa, dia bisa melaksanakan bagaimana kemudian niat di hatinya, walaupun terhalang dari keadaan dia. Begitu. Qadrud darurah, bagaimana keterbatasan dia, keadaan dia yang menyebabkan dia kemudian tidak seperti manusia normal, namun tidak bisa kemudian mencegah atau tertolak daripada ibadahnya. Wal mafrudatu minha, dan pardu minha daripada itu sholat, fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam,
ada berapa sih sholat yang diwajibkan bagi kita orang muslim? Kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dari pagi mulai malam. Di sini dijelaskan khamsun, ada lima waktu yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan itu. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana kita telah sama-sama mengetahui, minad dini, daripada agama, bid-darurah wa mimma ya'ti, dan keadaan darurat yang nanti akan kita bahas di pembahasan yang datang. Sebab ada juga pembahasan di makna orang-orang sholat itu ketika keadaan darurat itu tidak seperti manusia yang normal. Contoh, bagaimana mereka orang-orang musafir ketika di dalam perjalanan dia bisa melaksanakan sholat itu jamak. Baik itu jamak takdim, bagaimana waktu asar ditaruh di waktu zuhur, atau waktu maghrib, atau waktu isya ditaruh di waktu maghrib, atau sebaliknya jamak takhir, waktu zuhur ditaruh di waktu asar, atau waktu maghrib ditaruh di waktu isya, yang kemudian digabungkan satu waktu itu dalam dua sholat itu dalam satu waktu. Namun ini tentu ada darurat, ada ketentuannya, ada uzur syariat yang memperbolehkan. Atau boleh jadi misal orang yang dalam keadaan sakit, yang dia tidak bisa mengambil wudu, dia tidak bisa kemudian melakukan tayamum, dia tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Ada ketentuan fikih bagaimana orang-orang yang dalam keadaan darurat semacam itu, dia melaksanakan sholat lihormatil wakti, bagaimana kemudian dia sholat sebagai upaya dia menggugurkan dosa, menggugurkan kewajiban, lantas kemudian diganti pada hari yang lain. Ini tentu ada keadaan darurat. Nah, dalam kitab ini akan dibahas nanti pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Wal aslu, dan asal fiha itu pada wal aslu fiha, dan asal daripada sholat itu qoblal ijma'i, sebelum datangnya ijma' kesepakatan ulama, ayati ka qaulihi ta'ala, sebagaimana ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Jadi bagaimana sih hukum salat itu? Nah, begitu. Bagaimana hukum salat itu sebelum ijma' para ulama? Tentu standar hukum kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang paling tertinggi itu adalah Al-Qur'an. Ini sumber hukum yang wajib kita menjadi pegangan utama. Adapun yang kedua, sumber hukum kita setelah Al-Quran adalah sunnah atau hadis baginda Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga ini ijma' ulama, qiyas. Terus kemudian baru ijma' ulama. Bagaimana kemudian keempat ini menjadi standar hukum yang kemudian menjadi rujukan bagi kita. Begitu. Nah, bagaimana sebelum disepakati ijma, tentu para ulama kemudian mengambil dasar hukum bagaimana perintah sholat itu terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat berbunyi wa aqimus shalah, tegakkanlah oleh kalian, dirikanlah oleh kalian, yakni sholat. Wa akhbaru, dan ada hadis baginda Rasul kaqauli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, faradallahu ala ummati, telah diwajibkan atas umatku, lailatul isra'i, pada malam lailatul isra atau malam isra wal mi'raj, khamsina salatan, 50 waktu. Ini udah kita sama-sama pernah sering mendengar bagaimana awal perintah salat itu khamsina salatan, 50 waktu. Falam azal uroji'uhu wa as'aluhu takhfifa. Terus kemudian baginda Rasul ketika peristiwa malam Isra Mi'raj itu, baginda Rasul kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar supaya diringankan. Tentu kalau kita melihat bagaimana hadis yang sering kita baca atau peristiwa sejarah malam Isra Mi'raj, bagaimana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa, yang kemudian oleh atas usul Nabi Musa agar Nabi kemudian minta meringankan dari 50 sampai bolak-balik baginda Rasul sampai kemudian menjadi 5 waktu. Nah, ini permintaan baginda Rasulullah SAW.
hatta ja'alaha khamsan, sehingga jadilah kesepakatan yang telah Allah tetapkan kepada umatnya Rasul kewajiban sholat pada 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin, pada satu hari. Wa qauluhu li Mu'az, dan Nabi bersabda li Mu'az, kepada Mu'az, sahabat Mu'az, lama ba'athahu ilal Yamani, pada saat Mu'az diutus oleh baginda Rasul ke negeri Yaman. Akhbirhum, kasih kabar kepada mereka, annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Nabi memerintahkan kepada Mu'az ketika Mu'az diutus oleh Rasul ke negeri Yaman, wahai Mu'az, tolong kabarkan kepada penduduk Yaman bahwasanya Allah telah memerintahkan kewajiban 1 hari 1 malam salat 5 waktu. Rawahuma Syaikhan. Diriwayatkan ini hadis oleh Imam As-Syaikhan, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya. Wa wujubuha muwassa'un ila ayyabqa mayyasa'uha fa in arada ta'khiraha ila asna'i waqtiha lazimahul azmu ala fi'liha alal asa fil majmu' wa tahqiq. Nah, ini memang kemudian disebarluaskan perintah sholat ini kepada seluruh umat muslim, kepada seluruh umatnya baginda Rasulullah SAW, disebarkan kepada mereka yang telah beragama Islam. Sementara pada saat itu ada beberapa orang yang masuk Islam kemudian oleh baginda Rasul belum sampai kepada mereka perintah sholat ini. Sebab ketika peristiwa Isra Mi'raj itu baginda Rasul masih berada di kota Mekah. Belum melaksanakan peristiwa hijrah, belum. Sehingga tantangan, kemudian perlawanan, kemudian ancaman bagi orang-orang muslim begitu luar biasa yang terjadi pada awal-awal masa Islam. Terus baginda Rasul kemudian menyebarkan perintah sholat ini kepada mereka yang telah memeluk agama Islam. Babu awqatiha, bab tentang waktu-waktu sholat. Tarjamatu bihi min ziyadati, terjemah ini min ziyadati adalah tambahan dariku. Walamma, dan adapun atau tatkala kana zuhru awwala sholatin zuharat waqad bada Allah taala biha fi qaulihi aqimus shalah liduluki samsi. Jadi manakala sholat zuhur itu, kenapa sholat zuhur itu dihitung sebagai awwala sholatin? Jadi zuhur itu dihitung sebagai waktu pertama di dalam sholat. Kenapa? Waqad bada'a, dan sungguh Allah telah memulai bi'a, di waktu sholat zuhur itu, fi qaulihi, di dalam firman-Nya, aqimus sholah, aqimis sholah liduluki samsi, tegakkanlah oleh kalian sholat ketika tergelincirnya matahari. Nah, waktu tergelincir ini adalah waktu masuknya zuhur. Wa kanat awwala sholatin 'allamaha Jibrilu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana awal sholat yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada'tu ka ghairi biwaqtiha, maka aku memulai sebagaimana yang lain biwaqtiha, pada waktu zuhur itu. Fakultu, kemudian aku mengatakan, waktu zuhri baina waqtai zawalin wa ziyadatin masiri zilli say'i mislahu ghairu zilli istiwa'i. Kapan sih waktu zuhur? Nah, waktu zuhur itu adalah 2 waktu ketika tergelincirnya matahari daripada bayangan, dan kemudian bayangan itu sesuai dengan ketika tergelincirnya sedikit daripada bayangan itu, atau selain dari waktu-waktu istiwa, begitu. Ai ghairu zilli say'in halatal istiwa'i, atau selain daripada tergelincirnya sesuatu pada saat-saat istiwa. In kana, ketika
in kana jika ada. Wal aslu dan asal fi mawaqiti qaulihi ta'ala, adapun asal daripada waktu itu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i samsi wa qabla ghurubi wa minal laili fasabbihu. Nah, maka kemudian berdasarkan ayat ini, kapan sih waktu-waktu sholat itu? Wasabbih, dan sholatlah bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i samsi, sebelum terbitnya matahari. Wa qabla gurubi, dan sebelum terbenamnya matahari. Wa minal laili, dan pada malam hari. Jadi di Al-Quran ini disebutkan qabla tulu'is samsi. Sholat itu ada waktu di mana sebelum terbitnya matahari. Ada juga waktu sholat qabla ghurubis samsi, sebelum terbenamnya matahari. Ada sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Fasabbihu, maka sholatlah. Arada bil awwali subha. Adapun yang dimaksud waktu qabla tulu'is samsi, sebelum terbitnya matahari. Apa sholat yang dilaksanakan sebelum terbitnya matahari? Bil awwali subha. Maka yang pertama atau yang dimaksud sebelum terbitnya matahari adalah maknanya sholat subuh. Wabisani, dan yang kedua makna qabla ghurubi, sebelum terbenamnya matahari. Apa maknanya? Sebelum sholat yang dilaksanakan sebelum terbenamnya matahari, tentu yang pertama adalah zuhra, sholat zuhur, wal asra, dan sholat asar. Jadi ketika disebutkan waktu-waktu sholat itu qabla tulu'is samsi, sebelum terbitnya matahari, maka sholat subuh namanya. Qabla ghurubis samsi, sebelum terbenamnya matahari, ada dua sholat di sana, yakni sholat zuhur dan sholat asar. Adapun waktu yang ketiga, wabisalisil maghriba wal isya'a, yang dimaksud waktu malam adalah sholat di mana saat itu dikerjakan maghrib dan sholat itu dilaksanakan saat ini sholat isya. Wa khabaruhu, dan ada satu hadis, ammani Jibrilu inda baiti marrataini. Aku pernah diimamkan oleh malaikat Jibril sholat di Baitil Haram. Jadi aku pernah diimamkan oleh malaikat Jibril marrataini, dua kali. Pada saat awal-awal aku menerima perintah sholat, pada saat peristiwa Isra Mi'raj, aku dapat perintah sholat, namun aku tidak mengetahui bagaimana kemudian gerakan-gerakan sholat. Bagaimana tata cara sholat. Maka yang pertama mengajarkan gerakan sholat adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi imamnya baginda Rasul. Dan Rasul kemudian melihat gerakan malaikat Jibril. Maka kemudian tidak heran kalau Nabi kemudian bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Karena memang Rasul bukan cuma dapat ilmu secara omongan, tapi mendapatkan ilmu tentang sholat itu melalui praktek langsung yang kemudian menjadi contohnya adalah malaikat Jibril. Maka kalau kita tarik bagaimana kemudian sholat kita ini apakah sudah sesuai dengan baginda Rasul? Jawabannya tentu sudah. Kenapa? Karena ketika kita belajar dari guru kita belajar lagi kepada gurunya belajar kepada gurunya sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada gurunya sampai kepada para sahabat. Para sahabat kemudian belajar dari baginda Rasul. Baginda Rasul sendiri belajar dari malaikat Jibril. Karena kalau ngelihat bagaimana hadis ini, bagaimana malaikat Jibril mengimami baginda Rasul marrataini, dua kali di Baitil Haram, di depan Ka'bah. Begitu. Fasalla bi, maka salatlah bi zuhra, pada saat itu salat zuhur. Hina zalat tasamsu,
ketika tergelincir matahari. Jadi ketika ditanya kapan sih waktu sholat, baginda Rasul kemudian mengingat bagaimana kemudian baginda Rasul diajarkan oleh malaikat Jibril pada saat malaikat Jibril sholat zuhur bersama Nabi. Kapan waktunya? Nabi melihat zalat samsi, ketika tergelincirnya bayang matahari. Jadi ketika kita berdiri tegak, kemudian bayangan kita bergeser sedikit, maka itu masuknya waktu zuhur, begitu. Wa kanal fai'u mana tadi? Wa kanal fai'u qadra siraqi. Di sini dijelaskan bahwa adalah bayangan ketika itu seperti tali sepatu kayaknya begitu. Begitu. Jadi ketika sedikit saja bergoyang sudah masuk waktu zuhur. Kira-kira begitu. Qadra siraqi begitu. Wal asra, adapun waktu asar, bagaimana tentang waktu asar? Hina kana zilluhu aisai'in mislahu. Ketika bayangan itu tingginya sudah sama dengan orangnya, begitu. Jadi ketika bayangan bergeser, ketika orangnya berdiri tegak, atau ketika misalnya ini gelas, maka ketika tinggi bayangan sudah sama dengan bendanya, maka itulah masuk waktu asar, begitu. Wal maghriba hina aftara shaimu aida khala waktu iftari. Ketika Nabi melaksanakan sholat maghrib bersama malaikat Jibril, kapan waktunya? Maka di sini keterangannya bahwa sholat maghrib itu ketika orang berbuka puasa atau masuk waktu mereka untuk berbuka puasa. Dengan kata lain bahwa waktu maghrib itu ghurubus syamsi atau fi ghurubis syamsi, ketika terbenamnya matahari, begitu. Wal isya'a, dan kapan waktu isya? Hina ghabas syafaqu. Nah, ketika hilangnya syafaq, ketika hilangnya mega atau syafaq atau mega yang kemudian hilang, maka masuklah waktu isya. Bahkan Imam Syafi'i dalam kaul jadidnya mengatakan bahwa lebih kurang sekitar 20 menit daripada azan maghrib, sebatas dia mandi, sebatas dia wudhu, sebatas dia kemudian sholat maghrib, dan kemudian sholat sunnah ba'diyah, maka hilanglah waktu maghrib itu, begitu. Namun di sini ghabas syafaq, hilangnya syafaq. Wal fajra, adapun waktu fajar, hina hurrimat ta'amu wasyarabu ala shaimi. Bagaimana waktu fajar itu? Waktu fajar itu ketika diharamkan bagi orang berpuasa untuk makan, untuk minum, maka saat itulah masuknya waktu subuh. Begitu. Nah, begitu. Fala makanal ghad, maka tatkala datang waktu esoknya, sholabi, maka aku sholat yang kedua kalinya dengan malaikat Jibril. Kemudian aku sholat di waktu zuhur dengan imamnya malaikat Jibril. Az-zuhra, waktu zuhur itu hina kana zilluhu mislahu, ketika tinggi bayangan sama, begitu. Wal hina kana zilluhu mislahu, ketika bayangan sama, begitu dengan bendanya. Wal asra hina kana zilluhu mislahi, ketika waktu asar itu ketika tinggi bayangan lebih tinggi 2 kali daripada bendanya. Jadi ketika waktu hari yang kedua, bagaimana ketika malaikat Jibril mengimami Rasul sholat zuhur, di mana waktu itu tinggi bayangan sama dengan bendanya. Dan Rasul sholat asar
di mana tinggi bayangan 2 kali lebih tinggi daripada benda aslinya. Wal maghriba hina aftara shaimu, dan waktu maghrib sama dengan waktu berbuka orang puasa. Wal isya, dan waktu isya ila sulusil lail, sepertiga malam. Jadi Nabi pernah sholat isya dengan malaikat Jibril itu sepertiga malam. Begitu sholat isyanya. Makanya ada juga orang yang sengaja tidur dulu di malam hari, kemudian sengaja bangun di isya, sengaja bangun di sepertiga malam, kemudian sholat isya, baru kemudian tahajud. Namun itu bagi orang yang punya kemampuan bangun malam. Nah bagi kita yang gak punya kemampuan bangun malam, sengaja tidur dulu, bangun-bangun jam 8 siang, subuh kagak, isya kagak, jadinya begitu. Nah itu tentu butuh keahlian khusus begitu. Saya tidak merekomendasikan bagi orang yang kebluk untuk melakukan itu begitu. Berat yang begitu mah. Wal fajra fa asfara, maka waktu fajar itu Nabi yang sholat kedua itu ketika langit sudah mulai kekuning-kuningan, artinya sudah mulai pagi. Saya ketika melaksanakan sholat di Madinah maupun sholat di Mekah, rupanya waktu subuhnya itu memang sudah sangat pagi begitu. 5:30 kira-kira begitu. Barangkali orang yang pernah sholat di sana merasakan bagaimana sholat subuh di tempat sana tuh sangat-sangat siang begitu. Sangat-sangat sudah mulai terang begitu. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama kembali bisa sholat di 2 tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala hadza waqtul anbiya'i, sesungguhnya waktu yang kedua ini adalah waktu bagaimana para nabi-nabi min qablika, sebelum engkau, wal waktu ma baina hadzaini al waqtaini. Bagaimana lantas maka di antara waktu yang pertama itu dan waktu yang kedua itu, maka kita itu di tengah-tengahnya. Kira-kira begitu. Waktu kita itu di tengah-tengah dari antara dua kalinya sholat Rasulullah SAW dan sholat yang pertama dengan yang kedua, maka posisi kita ada di tengah-tengah 2 waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Sangat menarik bagi kita. Tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini mungkin terdapat kesalahan atau kealpaan dari penyampaian. Tentu kita masih sama-sama belajar bersama. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.